Jackie? Pernah ngerasain pengen banget sesuatu, susah banget dapetnya, tapi begitu dapet, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Persis banget film ini. Udah nggak sesuai harapan, yang ada malah ngeri dan bikin hidup nggak tenang. Semua gara-gara pelet ranting pohon willow. Pertama kali dengar tentang film ini, jujur awalnya saya tidak terlalu tertarik karena premisnya yang simple. Tidak terbayang juga gimana horornya bakal dieksekusi. Tapi begitu trailernya keluar, terutama trailer yang versi Nice Date, yang cuma berisi dialog antara dua pemeran utama, nah, disitulah langsung tertarik dengan akting memukau pemeran utamanya. Intens dan ngeri. Dari situ saya pikir ini bakal jadi one woman show yang hanya mengandalkan akting pemeran utama. Tapi ternyata saya salah. Film ini punya 3 kekuatan utama. Naskah yang matang, akting yang superb, dan directing yang solid. Film ini disutradarai oleh sutradara debutan berusia 26 tahun, Corey Barker. Meskipun ini adalah film panjang pertamanya, tapi dia sudah bertahun-tahun memproduksi film pendek via akun YouTube-nya, sehingga skillnya sudah teruji. Obsession sendiri bercerita tentang 2 pemeran utama, yaitu Bear yang diperankan oleh Michael Johnston dan Nikki yang diperankan oleh Indy Navarrete. Mereka berdua adalah teman di dalam grup pertemanan berisi 4 orang, yaitu termasuk juga Ian dan Sarah. Diam-diam, Bear menaruh hati dengan Nikki, namun tidak punya nyali untuk mengungkapkan. Bear bahkan sudah latihan menyatakan cinta ditemani sahabatnya, Ian. Namun saat waktunya tiba, Bear tidak juga berani untuk menyampaikan perasaannya. Ini hal yang sangat disayangkan, karena Nikki bahkan juga sudah memancing dengan pertanyaan soal ini. Seandainya Bear berani bilang langsung, sepertinya takdir mereka tidak bakal jadi sesuram di film ini. Bear lalu menggunakan sebuah benda bernama One Wish Willow untuk mengabulkan permintaannya. Dan permintaannya terkabul. Nikki jadi jatuh cinta sangat dalam kepada Bear. Terlalu dalam bahkan, hingga mereka terseret ke dalam kejadian-kejadian mengerikan yang mengubah hidup mereka dan menyeret sahabat-sahabat mereka. Disinilah cerdasnya si sutradara. Dia menggunakan alat berupa konsep what if untuk membuat ceritanya menarik. Salah satu sutradara yang paling sering menggunakan what if adalah Yorgos Lanthimos, yang diaplikasikan dalam beberapa karyanya seperti Dogtooth, The Lobster, dan Poor Things. Cara kerja konsep ini dalam plot adalah dengan memberikan ide yang unik dan bertanya, seperti apa kalau ini benar-benar terjadi di dunia nyata? Dalam film ini, ide yang menarik itu adalah gimana kalau ada sebuah benda yang ternyata bisa benar-benar mewujudkan permintaanmu? Apakah jadinya akan sesuai yang diharapkan? Benda itu bernama One Wish Willow, yang berisi ranting dari pohon willow. Fungsi dari benda ini adalah sebagai pengabul keinginan. Bear memberi benda ini di sebuah toko souvenir saat sedang mencari hadiah untuk Nikki. Ranting pohon willow sendiri sudah cukup dikenal dalam tradisi barat sebagai salah satu benda yang bermanfaat bagi kesehatan maupun berkaitan dengan hal magis. Bahkan salah satu sumber menyebutkan bahwa tongkat penyihir bisa dibuat dari ranting ini. Konsep unik ini membuat penulis cerita tidak perlu menjabarkan panjang lebar tentang sejarah atau bagaimana cara kerja magicnya. Cukup fokus pada seperti apa hasilnya. Di sini cerita yang sederhana bisa dikembangkan dengan matang.
Kelebihan film ini adalah eksekusinya yang berkualitas. Tidak perlu skala yang besar, hanya fokus pada satu grup pertemanan. Cerita bisa dieksekusi dengan baik karena semuanya terasa nyata dan dekat dengan kita. Dari pertemanan yang benar-benar terasa akrab, sampai jatuh cinta yang terasa awkward. Hubungan mereka terasa jujur dan nyata. Karena itu, tidak sulit bagi penonton untuk langsung bersimpati pada karakter-karakternya. Demikian juga dengan plotnya yang meskipun sederhana, tidak terkesan dipanjang-panjangkan hanya demi durasi. Karena meskipun perlahan, cerita mereka terus berprogres dan meningkatkan level horornya. Soal akting, dua karakter utama di film ini memang superb, terutama Indy sebagai Nikki. Dia punya range emosi yang sangat lebar, dari menjadi gadis cute, ke raja sarkas, sampai ke ekspresi creepy dan mengerikan. Dan beberapa adegan menunjukkan perubahan ekspresi ini secara instan. Skill yang luar biasa. Saya tidak sabar menunggu film-film Indy berikutnya. Indy Navarrete dan Chase Infinity dari One Battle After Another bagi saya adalah dua talenta muda yang penuh potensi saat ini. Debut Cory Barker sebagai sutradara memang cukup menggebrak. Dia mampu menunjukkan kengerian dari hubungan yang toksik dan horor yang unik. Juga mampu menyelipkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang terobsesi, lalu menutup film dengan konklusi yang realistis tanpa terjebak dalam keberpihakan. Barker juga mampu secara efektif mengoptimalkan lighting dan sound design untuk membuat adegan creepy dan jump scare. Juga dalam mengarahkan Nikki untuk melakukan gerakan-gerakan aneh dan ganjil. Kesimpulannya, Obsession adalah sebuah pencapaian. Saat video ini dibuat, pendapatan film ini sudah melebihi Sinners, film horor dengan production value dan budget yang jauh di atas Obsession. Ini membuatnya jadi salah satu film horor paling menguntungkan dalam sejarah. Tapi jangan berharap bahwa film ini punya cultural impact atau kompleksitas setara Sinners. No. Film ini hebat karena film ini sangat efektif mengoptimalkan plotnya meskipun sederhana. Ditambah dengan pilihan cast dan acting yang outstanding. Jadi gimana menurutmu? Siapa yang sebenarnya jahat dan terobsesi? Sudah nonton belum? Komen di bawah ya. Sekian dulu dari saya Han dari Lookup Film. Salam sinema.